Halo semuanya, dan selamat datang di simulasi harian Kaigo. Hari ini kita nggak akan cuma belajar teori, tapi kita akan langsung terjun ke dalam situasi nyata di sebuah panti jompo di Jepang. Tujuannya, menguasai 5 istilah medis yang super krusial yang wajib banget kamu hafal. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, gimana? Siap 100%? Ingat ya, ini bukan cuma sekedar nonton. Ini adalah simulasi. Latihan buat memori kamu supaya siap pas di lapangan nanti. Fokus utama kita hari ini adalah memastikan kelima kata ini benar-benar lengket di otak kamu. Oke, simulasi pagi kita mulai. Coba bayangin, kamu baru aja mulai shift, lagi ngecek keadaan, tiba-tiba seorang penghuni memegangi kepalanya sambil menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Apa nih yang langsung kepikiran sama kamu? Nah, kondisi darurat ini langsung mengarah ke istilah penting pertama kita. No kekkan shikan. Coba ucapkan bareng-bareng ya. No kekkan shikan. Sekali lagi, no kekkan shikan. Ini artinya penyakit cerebrovaskular atau lebih gampangnya gangguan pada pembuluh darah otak, seperti stroke. Wajib banget hafal istilah ini buat laporin gejala tadi dengan cepat dan tepat. Simulasi pagi masih berlanjut nih. Belum selesai yang tadi, sekarang ada penghuni lain yang tiba-tiba mengeluh dadanya sakit banget, tajam rasanya, sambil megangin dada. Nah loh, ini satu lagi kondisi darurat yang butuh respon super cepat dari kita. Gejala kayak gini langsung nyambung ke kosakata kita yang kedua, shinshikan. Yuk ucapkan, shinshikan. Artinya adalah penyakit jantung. Mengingat istilah ini krusial banget karena ini bakal jadi kunci komunikasi kamu dengan tim medis di Jepang saat situasi genting. Oke, tarik napas dulu. Situasi darurat di pagi hari udah kita lewati. Sekarang kita masuk ke simulasi siang. Di sini fokus kita sedikit bergeser ya. Kita akan lebih banyak mengamati kondisi-kondisi yang lebih umum dan sifatnya kronis. Nah, di siang hari, kamu mungkin sering nemuin situasi ini. Ada seorang penghuni yang kelihatannya bingung. Diajak ngobrol, tapi dia nggak tahu sekarang jam berapa, lagi di mana, atau bahkan nggak ngenalin orang-orang di sekitarnya. Ini kondisi yang sering banget terjadi. Kondisi kebingungan ini dalam bahasa Jepang disebut minchi-shou. Coba sebutkan, ninchi-shou. Artinya demensia. Percaya deh, mengetahui dan hafal istilah ini adalah bagian yang sangat fundamental dari pekerjaan kamu sebagai kaigo sehari-hari. Oke, sekarang kita beralih sedikit ya dari gejala ke penyebabnya. Karena kan memahami akar masalah itu kunci utama buat pencegahan. Bayangin aja, ada penjahat-penjahat super kecil yang nggak kelihatan mata yang jadi sumber dari banyak penyakit. Nah, penjahat kecil ini punya nama ilmiahnya dalam bahasa Jepang, yaitu byogentai. Pengucapannya byogentai. Ini artinya patogen, sebuah istilah umum buat kuman, virus, atau bakteri yang jadi penyebab penyakit. Jadi, si byogentai atau patogen ini kira-kira menyebabkan apa ya? Nah, ini dia jembatan kita buat masuk ke kata kunci yang terakhir. Ini adalah hubungan sebab akibat yang penting banget buat kita pahami. Jawabannya, mereka menyebabkan kansensho. Yuk kita ucapkan kansensho. Artinya, infeksi atau penyakit menular. Jadi logikanya simpel, byogentai menyebabkan kansensho. Memahami hubungan ini penting banget buat urusan kontrol infeksi di tempat kerja. Kerja bagus, simulasi kita udah selesai. Sekarang waktunya bagian paling seru, uji ingatan. Yuk kita cek bareng-bareng seberapa banyak sih yang udah nempel dari tadi. Oke, ini dia kelima jagoan kita hari ini. Kita baca sekali lagi bareng-bareng ya, biar makin mantap hafalannya. No keikansikan, shinshikan, ninshisho, byogentai, dan kansensho. Gimana? Udah siap buat kuisnya? Pasti siap dong. Pertanyaan nomor 1. Coba ingat-ingat skenario nyeri dada yang tadi ya. Apa bahasa Jepannya untuk penyakit jantung? Coba deh sebutin jawabannya sekarang juga. Dan jawabannya adalah shinshikan. Hayo, bener nggak jawabanmu? Kalau bener, keren. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, pertanyaan kedua. Sekarang dibalik nih. Apa artinya no kekkan shikan? Coba ingat lagi skenario paling pertama, yang sakit kepala mendadak itu. Jawaban yang benar adalah penyakit cerebrovaskular. Gimana? Masih ingat kan? Pasti inget lah. Lanjut, pertanyaan ketiga. Buat kondisi di mana seseorang kelihatan bingung soal waktu dan tempat. Apa coba bahasa Jepangnya untuk demensia? Betul banget. Jawabannya adalah ninchi-shou.
Kata ini bakal sering banget kamu pakai nanti, jadi pastiin kamu hafal di luar kepala ya. Pertanyaan nomor 4. Nah, apa istilah buat si penjahat kecil alias kuman atau virus yang jadi sumber penyakit? Coba ingat lagi kata yang tadi kita bahas. Tepat sekali. Jawabannya biongentai atau patogen. Wah, pinter. Tinggal satu pertanyaan terakhir nih. Semangat! Oke, pertanyaan pamungkas. Kalau biogentai itu penyebabnya, penyakit yang disebabkannya itu disebut apa? Dengan kata lain, apa istilah untuk infeksi? Dan jawaban terakhir adalah Kansensho. Yeay! Selamat ya, kamu berhasil menyelesaikan simulasi dan kuis hari ini dengan baik. Jangan cepat puas, terus latihan setiap hari, karena penguasaan kosakata ini adalah kunci kesuksesan kamu di lapangan. Sampai jumpa di simulasi berikutnya.